Oke, pemirsa YouTube dimanapun berada, kembali lagi dengan saya di channel Bendel Vlog. Teman-teman, sebelumnya kalian subscribe dulu, like, share, dan juga komen, dan silahkan untuk memberikan kritik dan saran ya kepada saya. Oke ya, teman-teman semuanya, di siang kali ini dari pertanyaan teman-teman YouTuber pemula itu bahwa kenapa channel mereka tidak mengalami perkembangan. Itu penyebabnya itu ada macam-macam ya. Penyebabnya itu ada macam-macam. Untuk penyebab yang biasanya membuat channel kalian tidak berkembang itu biasanya ada sesuatu atau ada yang menghambat perkembangan channel kalian. Biasanya itu yang tidak tampak atau yang tidak kita sadari, yaitu spam atau spam ya. Dan biasanya itu kan untuk penyebab dari spam ini kita tidak menyadarinya, bahwa perbuatan kita atau mungkin dari perbuatan orang lain ya, yang mungkin sesama YouTuber pemula kalian saling sub for sub itu juga akan membuat terjadinya atau membuat channel kalian terkena dampak spam. Contohnya spam yang terjadi karena kalian hanya komennya itu copy paste ya, komen kalian itu hanya copy paste. Itu biasanya kalian kalau komen itu biasanya komen kalian akan hilang, atau bahkan kalian tidak bisa melakukan atau mengetik komen. Itu juga bisa terjadi, itu juga bisa kalian kenali kalau channel kalian terkena dampak spam. Kemudian yang ciri berikutnya itu, kalau channel kalian terkena spam itu biasanya yang biasa terjadi selain tadi ya, untuk spam karena komen, itu spam subscribe ya. Subscribe kalian muncul hilang. Hari ini kalian dapat 10 subscribe, kemudian nggak menunggu besok, mungkin nanti sore atau nanti malam, subscriber kalian hilang 15. Itu penyebabnya itu karena kalian sesama YouTuber melakukan subscribe tanpa menunggu jeda yang aman. Jeda yang aman itu bagaimana bang? Jeda yang aman itu ya, sebelum kalian subscribe itu kalian harus nonton video dari teman kalian terlebih dahulu, nonton 3, 4 atau 5 atau lebih. Nah setelah itu kalian harus menunggu jeda waktu yang aman, minimal paling cepat 3 hari. Nah selama itu kan kalian harus melihat video dari teman-teman kalian terlebih dahulu kan. Mau ya batuk nih, tenggorokan. Nah sambil kalian menunggu waktu jeda yang aman tersebut, kalian kan harus menonton video dari teman-teman kalian terlebih dahulu kan. Nah selama itu nah setelah kalian selama 3 hari berturut-turut kalian menonton video teman-teman kalian, nah, nanti di hari yang keempat kalian baru melakukan subscribe. Nah itu nanti subscribe kalian akan
langsung nyantol dan nggak akan hilang lagi karena waktu jeda sudah terpenuhi ya. Tapi kalau sesama YouTuber kalian baru lihat 1-2 video langsung subscribe, atau malah langsung subscribe baru lihat 1 video langsung subscribe, nah itu akan menyebabkan terjadi spam. Subscriber kalian bisa hilang. Tapi kalau yang melakukan subscribe itu penonton alami ya, yang benar-benar murni penonton alami. Nah, tahu sendiri kan ciri-ciri dari akun penonton alami itu bagaimana kan. Kan mereka tidak pernah, untuk akun alami itu mereka profilnya itu tidak pernah memasang foto mereka, dan akunnya itu hanya berinisial huruf saja ya. Biasanya akun-akun penonton alami itu seperti itu. Nah, kalau penonton alami itu berbeda bos ya, bos geng, pedulur, teman-teman YouTube. Penonton alami, kalau yang melakukan subscribe itu penonton alami, langsung nyantol baru melihat video kalian setengah saja langsung nyantol ya, karena kan penonton alami. Beda dengan kalau kalian sesama YouTube. Kalau sesama YouTube, akun kalian meskipun kalian tidak memasang foto profil, pasti di dalam akun kalian ada videonya. Itu kalau sesama YouTuber. Nah, kalau sesama YouTuber kalian kalau mau saling subscribe itu harus menunggu waktu jeda yang aman ya. Bentar nih, kita belok. Nah, sehingga apa? Sehingga subscriber kalian itu nambah kemudian hilang, nambah hilang. Nah, itu salah satu ciri terkena dampak spam channel kalian. Itu kalau spamnya dari subscriber ya. Nah, kalau spamnya dari dari yang lain, dari kebiasaan kalian seperti upload video lah, itu menyebabkan penyebaran video kalian akan terbatasi juga. Untuk melihatnya bagaimana? Untuk melihatnya kalian coba di YouTube Studio, di bagian analitik ya, bagian analitik kalian coba cek. Di situ kalau angka dari tayangan ya, tayangan loh ya, bukan penayangan loh ya. Tayangan itu kan banyak sedikitnya video kalian itu disebar luaskan oleh YouTube ya. Kalau tayangan kalian itu masih di bawah 15.000, itu berarti channel kalian tidak bergerak atau penyebarannya dibatasi oleh YouTube. Nah, itu salah satu tandanya. Itu kalau spamnya berasal dari kebiasaan kalian yang upload video ya. Nah, itu kalian harus antisipasi juga. Contoh antisipasinya bagaimana? Antisipasinya sebelum kalian terkena spam itu biasanya kalian melakukan upload video berapa kali sehari, seperti itu. Kalau sehari cuma 1 kali upload video, ya lakukan kembali sehari 1 video. Terus ya kalian lakukan ya, kalian terus melakukannya. Kalau sehari 2 video ya 2 video. Nah, sehari 3 video ya 3 video. Jadi lakukan seperti kebiasaan yang kalian lakukan ya. Karena robot dari YouTube ini, yaitu algoritma YouTube ini, biasanya itu membacanya kalau ada sebuah aktivitas yang tidak seperti biasanya, itu akan dianggap sebagai spam ya. Itu yang menyebabkan
kalian terkena dampak spam. Jadi aktivitas yang tidak seperti biasanya oleh robotnya YouTube, yaitu algoritmanya YouTube, akan dianggap sebagai spam yang menyebabkan rekomendasi atau penyebar luasan dari channel kalian atau video kalian itu akan dibatasi oleh YouTube, yang akhirnya kalian atau channel kalian tidak akan mengalami perkembangan. Meskipun nah ini ada meskipun ya ada sedikit kemajuan, tapi itu sedikit ya, sedikit sekali. Seperti contoh, nah ini seperti contohnya ini contoh, kalian pada saat geber motor ya, kalian gebernya sampai gasnya pol, tapi remnya kalian tekan, kan motornya nggak akan bergerak kan, nggak akan melaju kencang kan motornya. Contohnya seperti itu ya guys. Jadi yang harus kalian lakukan itu apa? Kalian harus kalau terkena dampak dari kebiasaan tersebut, kalian harus mengembalikan kebiasaan seperti biasanya sebelum kalian terkena dampak spam. Ya, seperti sedia kala sebelum kalian terkena dampak spam. Nah, setelah itu kalian lakukan, kalian bisa mencobanya untuk melakukan dorongan dengan cara melakukan upload video, karena ini untuk mengikis atau mengurangi spam. Cobalah gunakan akun cadangan itu 10 akun terlebih dahulu ya, untuk mengurangi dampak spam. Ya, sedikit demi sedikit kalian lakukan upload video ya. Ya, seperti caranya. Untuk formasinya itu kan banyak ya, formasinya itu untuk spam itu formasinya kalian lakukan untuk mengatasi spam itu, formasinya itu bisa kalian lakukan 2-2-2 ya, 2-2-2 atau 3-3-3 ya, formasinya itu apa, itu untuk mendorong ya, untuk memberikan dorongan dari channel kalian, video channel kalian. Dan untuk bagi teman-teman yang yang sudah monet tadi itu, yang belum monet ya, tapi kalau yang sudah monet itu biasanya dolar kalian pun akan turun. Itu yang sudah monet itu akan terlihat jelas dari pendapatan dolar kalian akan menurun. Nah, itu harus kalian antisipasi, harus kalian cari permasalahan di mana. Jangan sampai permasalahan tersebut berlarut-larut, kemudian menumpuk, spamnya menumpuk, akhirnya nanti kalian kesulitan untuk mengatasinya. Oke ya geng, seperti itu salah satu atau mungkin sharing-sharing kita untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman para YouTuber pemula yang menghubungi saya. Ya, yang kalian harus bersabar. Yang jelas kalian jangan panik terlebih dahulu ya. Tapi kalau kalian panik, nanti kalian tidak bisa menemukan caranya atau strateginya. Jadi kalian yang pertama itu kalian harus tenang, jangan panik. Oke geng, kita sudah sampai di Ngaran Malaysia ini ya. Ini kita sudah sampai di Ngaran Malaysia. Kita melewati perlintasan kereta api di daerah Ngaran Malaysia. Aduh.
Bentar nih gengs, agak sedikit rame ini. Nah, salah satunya itu tadi ya, untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman YouTuber yang menghubungi saya. Kemudian ada juga pertanyaan yang menanyakan, setelah monet itu hal apa yang harus dilakukan setelah lolos monetisasi. Berarti ini teman-teman YouTuber pemula yang sudah lolos monetisasi, yang baru ya, yang baru lolos monetisasi. Nah, bagi teman-teman pemula mungkin juga masih bingung ya, yang baru lolos terutama itu apa. Bagi teman-teman yang baru lolos monetisasi adalah teman-teman mengejar 10 dolar pertama ya. Bentar ya, kita berada di lampu merah Ngaran Malaysia ini. Kita belok ke kanan ya, kita memutar ini nanti. Lama ya, lampu trafiknya sedikit lama. Oke, kita lanjut. Ini bagi teman-teman yang baru monet itu biasanya bingung ya, setelah monet apa yang harus dilakukan. Nah, setelah kalian lolos monet itu yang harus kalian lakukan adalah mendapatkan atau mengumpulkan 10 dolar pertama. Nah, 10 dolar pertama ini merupakan syarat ya, syarat bagi kalian untuk mendapatkan PIN dari AdSense YouTube. Kenapa kok 10 dolar pertama? Nah, 10 dolar pertama ini sebagai syarat dari AdSense itu untuk mengirimkan PIN kalian supaya nanti penghasilan kalian bisa ditransfer ke rekening kalian. Nah, sebelum itu kalian harus mengumpulkan 10 dolar pertama terlebih dahulu ya, mengumpulkan 10 dolar pertama terlebih dahulu. Nah, setelah 10 dolar pertama kalian terkumpul, maka Google AdSense akan mengirimkan surat cinta yang di dalamnya berisi kode PIN melewat kantor pos ya, sehingga kalian itu harus berkomunikasi dengan kantor pos ya, kantor pos yang terdekat dari daerah atau dari rumah kalian. Nah, setelah PIN dari Google AdSense itu dikirim lewat pos dan sudah kalian terima, gunanya untuk apa itu PIN? PIN dari Google AdSense itu gunanya untuk melakukan verifikasi alamat kalian dan juga rekening kalian, rekening bank kalian ya, rekening bank kalian pribadi. Karena kalau belum diregistrasi menggunakan PIN tersebut, maka gajian kalian tidak bisa ditransfer ke rekening kalian. Dan juga harus untuk melakukan verifikasi alamat ya, alamat tempat tinggal kalian. Setelah kalian verifikasi, kalian masukkan alamat kalian yang sesuai dengan alamat KTP kalian ya, alamat tinggal kalian. Kalau KTP kalian di Jawa sedangkan kalian itu merantau ya, masukkan alamat tempat tinggal kalian yang sekarang ya. Kalau kalian berada di Kalimantan ya, alamat kalian yang ada di Kalimantan, meskipun KTP kalian KTP Jawa ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting rekening kalian harus benar.
Nah, setelah itu, setelah kalian memasukkan itu, memasukkan rekening dan alamat kalian, dan kalian lakukan verifikasi, kalian harus memasukkan pajak-pajak ya, NPWP terutama. NPWP kalau kalian punya silakan masukkan, itu nanti akan memperingan pajak kalian ya, pajak negara ya, pajak negara ya, pajak penghasilan kan itu namanya. Nah, kalau kalian punya NPWP silahkan dimasukkan NPWP-nya, sehingga itu nanti akan memperingan potongan pajak kalian. Kemudian setelah itu kalian lakukan semuanya, sudah kalian verifikasi semuanya, kalian harus apa itu namanya, mengumpulkan $100 pertama ya, tadi $10 pertama untuk pengiriman, untuk sebagai syarat pengiriman PIN. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengumpulkan $100 pertama ya. Kok $100 pertama, tadi $10, sekarang $100 pertama itu untuk apa? Ini bos ya, $100 pertama itu adalah syarat kalian bisa mencairkan uang kalian, karena minimal uang yang ada di AdSense yang kalian kumpulkan itu bisa ditarik ke rekening kalian itu minimal $100, atau dirupiahkan itu sekitar 1.300.000 ya kalau nggak salah ya, 1.300.000 ya, itu baru kalian bisa mentransfer uang kalian ke dari Google, dari AdSense ke rekening kalian. Nah, itu untuk mengumpulkan itu ya bermacam-macam waktunya. Ada yang 1 bulan langsung bisa terkumpul $100, bahkan lebih. Ada juga yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai setengah tahun baru terkumpul juga ada. Itu semua tergantung dari video kalian, dari video-video kalian juga. Bagaimana mengenai video kalian, apakah video kalian itu banyak membuat orang tertarik atau tidak, membuat orang menonton video kalian atau tidak, tergantung kalian ya. Intinya itu tergantung kalian. Wah, ada apa ini? Ada mantu. Semuanya tergantung kalian. Nah, kalau kalian bisa membuat video yang bermanfaat bagi banyak orang dan membuat orang itu sangat tertarik untuk menonton video kalian ya, jadi 1 bulan sudah terkumpul $100, bahkan bisa lebih. Karena syarat untuk uang dari AdSense bisa ditransfer ke rekening kalian itu kan $100 minimal ya. Ada bisa disetting, tapi kan di atasnya kan paling rendah itu kan minimalnya $100. Itu syarat mutlak loh ya, nggak bisa ditawar. Syarat mutlak supaya uang kalian bisa ditransfer ke rekening kalian itu minimal $100. Nah, kalau 1 tahun uang kalian tidak terkumpul $100 ya sudah, nggak bisa diambil, mandek aja, mandek di Google AdSense, nggak bisa kalian transfer karena belum mencapai $100 meskipun kalian sudah mengumpulkan selama 1 tahun. Tapi kalau kalian bisa
dan mempunyai strategi yang jitu, 1 bulan pun sudah bisa ngumpul $100 atau bahkan lebih. Itu kayak teman-teman yang sudah monet ya, monet awal biasanya tuh masih bingung. Makanya kalian harus bisa berusaha, kalian tuh harus bisa berusaha ya. Untuk penghasilan pertama yang masalah 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan baru bisa transfer ke rekening kalian, ya masalah. Nah nanti untuk gajian yang berikutnya kalian harus bisa berusaha itu nggak sampai 4 bulan kalian harus bisa gajian ya, 2 bulan lah, yang gitu ya, 2 bulan bisa mengumpulkan $100 minimal. Nah itu lalu kalian transfer ke rekening kalian. Nah ini anak-anak bocil ini telon ini naik motornya. Yang kalau bisa gajian yang kedua itu enggak nyampe 4 bulan, 2 bulan lah paling tidak, atau 3 bulan ya. 3 bulan itu kalian gajian yang kedua itu harus bisa sudah gajian ya. Untuk gajian yang kedua itu 3 bulan kalian harus bisa. Gajian yang ketiga 2 bulan kalian harus bisa gajian. Nah berusaha seperti itu, sehingga lama kelamaan itu nanti kalian bisa setiap bulannya itu nanti kalian bisa gajian. Nah, untuk strateginya ya masing-masing ya, karena untuk strateginya itu kan semua tidak sama karena tergantung dari channel kalian. Meskipun channel kalian sama satu tema pun ya strateginya tetap harus beda, nggak mungkin sama. Meskipun temanya sama, strateginya pasti nggak mungkin sama, pasti beda. Ya karena apa ya namanya ya, dari segi geografis ya, geografis juga kualitas video ya. Oke ya guys, kali ini atau sekarang saya sudah sampai ya, biasa nih sudah sampai di Jembatan Trono. Jembatan Trono ini jembatan yang ya juga disebut sebagai saksi sejarah juga ya, jembatan sejarah setelah kemerdekaan ya, sejarah di zaman PKI ya, itu jembatan itu. Konon ceritanya simbah-simbah dulu, untuk kebenarannya ya kurang tahu juga sih. Oh ya mudah-mudahan juga. Udah ya. Oke, kita ini nanti akan melewati desa Menden. Kita akan melewati desa Menden dan nanti akan menembus desa Kuaren. Istilah itu menyeberang perempatan jalan besar, nah itu pulang sampai rumah. Oke ya geng, kalian harus punya strategi yang jitu, sehingga setelah kalian monet itu justru kalian tidak bisa berleha-leha atau bersantai-santai. Justru setelah kalian monet itu harus berusaha untuk bisa membuat
sebuah video yang bisa memberikan kalian penghasilan dengan cepat. Bagaimana? Ya, bagaimana caranya itu tergantung kalian, tapi jangan sampai membuat sebuah video yang provokatif ya. Jangan membuat sebuah video yang melanggar undang-undang ITE ya. Nanti kalian akan berurusan dengan hukum nanti kalau kalian membuat sebuah video yang melanggar undang-undang ITE. Bisa panjang urusannya nanti ya. Yang kalau bisa sih kalian buatlah sebuah video yang bermanfaat ya, atau video yang menghibur ya, hiburannya jangan sampai melanggar undang-undang ITE atau menyinggung perasaan orang lain ya. Nah, kalian harus setelah monetisasi kalian harus berusaha bagaimana caranya supaya video ini bisa memberikan penghasilan kepada kita dengan cepat. Berarti kan kalian harus melakukan sebuah eksperimen atau uji coba. Yang biasanya kalian membuat sebuah video biasa-biasa saja, kalian coba untuk melakukan sebuah video dengan tema ya, temanya harus sama ya, yang biasa-biasa saja menjadi lebih luar biasa. Contoh, kalian biasanya upload video hanya setelah buat langsung kalian upload tanpa melakukan edit, atau kalian beri efek-efek tertentu yang menarik. Kalian coba untuk berikan efek-efek ya supaya lebih menarik. Nah, belajar untuk editing ya, harus belajar editing, karena editing ini bagi kita kreator itu nanti akan sangat penting untuk mempercantik video konten kita ya, supaya para penonton video kita tidak jenuh. Kalian beri efek, kalian beri sebuah emoji atau slide yang lucu, bisa kalian beri slide nanti yang perpindahan jendela A ke jendela video A ke jendela video B itu supaya bisa menarik ya, bisa bagus, bisa halus ya. Atau beri kalian efek suara yang lucu ya, efek suara yang lucu ya, yang kayak video-video itu. Oke, mungkin sekian dulu ya guys ya, video dari saya. Sebentar lagi kita akan sampai. Ini sekarang kita sudah berada di Taman Gergunung, Taman Kota Gergunung. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah. Mungkin sekian dulu video dari saya. Oh ya, jangan lupa subscribe ya lur, subscribe, dan juga jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.